Kembali lagi bersama saya, Hendy Wijaksono, dosen Teknik Elektro Universitas Surabaya. Pada video pembelajaran ini, kita akan membahas mengenai Piping and Instrumentation Diagram atau PNID. Berikut adalah dokumentasi-dokumentasi yang biasa kita temui pada sistem otomasi industri. Yang pertama, block flow diagram, berikutnya plot plan atau physical layout of plan. Lanjut lagi ada proses flow diagram. Nah, ketiga dokumentasi ini sudah dipelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Pada video pembelajaran ini kita akan fokus dengan PNID yang akan menunjukkan piping dan instrumentation yang akan diinstal pada otomasi industri. Terakhir ada loop sheet yang akan menjelaskan tentang pengkabelan dan instrumentasi secara detail. Ini adalah contoh block flow diagram. Ini sudah kita pelajari pada video pembelajaran sebelumnya. Lalu ada physical layout of plan. Kemudian proses flow diagram ini merupakan hasil ubahan dari block flow diagram. Jadi penambahan detail, lebih detail proses yang akan terjadi. Kemudian ada contoh dari PNID diagram. Lalu ada loop sheet. Pertama kali kita akan perkenalkan tentang instrumentation label. Jadi ada huruf pertama, huruf kedua, dan seterusnya. Nah, setiap huruf akan mengindikasikan arti tertentu. Semisal kita punya F untuk flow rate di huruf pertama, kemudian L untuk level, P untuk pressure atau tekanan, dan T temperatur atau suhu di huruf pertama. Nah, ini adalah isian tabel yang lengkap, lebih lengkap dari sebelumnya. Beberapa typical letter combination, mulai dari AIC, AI, AT, AY, kemudian kita juga punya FRC, FIC, FC, lalu kita juga punya LIC, LI, LT, LE, dan seterusnya. Setelah ini kita akan pelajari arti dari masing-masing kombinasi. Contoh label FC artinya adalah flow controller, sedangkan FE adalah flow element, FI adalah flow indicator. Semisal kita juga punya misalkan LCV, LCV artinya level control valve. Bacanya bagaimana? L di huruf pertama adalah level, kemudian C di huruf kedua tidak ada, dan berikutnya adalah control, berarti level control, dan berikutnya adalah V. V di huruf ketiga adalah valve, berarti LCV adalah level control valve. Ini adalah label-label berikutnya. Dan dari label tersebut menjadi instrumentation symbol dengan diberi lingkaran. Contoh lingkaran dengan label TI, maka ini adalah temperatur indikator. Function simbol, jika kita punya lingkaran seperti ini, artinya instrumen terpasang pada plan. Jika kita punya lingkaran dan garis tengah, maka instrumen terpasang pada panel. Berikutnya adalah lingkaran dengan garis tengah putus-putus, ini artinya instrumen terpasang di dalam panel atau tidak terlihat dari depan. Jika lingkaran di dalam kotak, artinya instrumen berfungsi pada distributed control system. Jadi, distributed control system ini, controllernya berada tidak terpusat pada satu lokasi saja, namun dia tersebar di beberapa lokasi. Nah, semua controller ini akan terkoneksi pada jaringan untuk berkomunikasi dan saling monitoring. Berikut simbol untuk valve body dan damper. General simbol seperti ini, rotary valve, group valve, dan damper. Kemudian untuk aktuator kita punya spring, rotary motor seperti ini, digital, lalu valve aktuator dengan elektropneumatic converter. Ada juga hand valve atau manual valve, inline measurement element. Kemudian kita punya simbol-simbol untuk vessel dan reaktor seperti ini, lalu ada atmospheric tank atau storage, heat exchange, agitator, dan pump.
Kemudian untuk signal lines, kita punya beberapa tipe. Pertama, instrumentasi di supply atau connection to process langsung adalah garis lurus. Kemudian pneumatic signal, ada juga electric signal dengan garis putus-putus. Contoh, jika kita menggunakan simbol LC atau level controller dan garis penghubung pneumatic signal, lengkapi control loop untuk LCV 101, level controller valve. Oke, kita perlu level transmitter, di mana level transmitter ini mempunyai dua sensor di atas dan di bawah, lalu terkoneksi secara electrical menuju level controller, dan level controller akan mengontrol LCV. Contoh kedua, gambarlah control loop untuk mengendalikan PCV 100, pressure control valve 100, yang akan aktif jika pressure lebih tinggi dari nilai yang diinginkan. PE dalam bentuk lingkaran full, artinya locally mounted, jadi pressure elemen terhubung pada V100. Kemudian ada pressure transmitter yang terhubung secara electrical dengan pressure element. Lalu ada juga PIC, pressure indicating controller, dan PIC ini berada pada DCS. Kemudian akan mengontrol valve PCV 100. Latihan. Silakan lengkapi PNID berikut dengan pH elemen, pH transmitter, dan pH indicating controller. Dan juga ada pH elemen 2, pH transmitter 2, dan pH IC 2. Jadi kita akan memaintain pH di 6. Ketika pH di bawah 6, maka CV102 akan terbuka. CV102 terbuka. Berarti ini akan terkoneksi dengan salah satu PHE1 atau PHE2 yang akan mendeteksi ketika pH di bawah 6. Maka CV102 akan aktif. Kemudian jika di atas 6, maka CV101 yang akan aktif. Berarti kita pasang PHE1, PHT1, PHIC untuk mengontrol CV101. Kemudian kita pasang PHE2, PHT2, dan mengontrol CV102. Latihan 2. Latihan ini terkait dengan level controlling. Kita akan mengatur level controlling pada TK100 dan juga level controlling pada V100. Kita akan mengontrol PCV 100 dan juga PCV 101. Di sini kita punya level transmitter 1 dan LIC 1 untuk mengontrol PCV 100. PCV 100 akan tutup jika level mencapai L3. Nah, L3 maka PCV 100 tutup dan akan membuka ketika level di bawah L1. Kemudian untuk LT2 akan terkait dengan PCV 101. LT2 akan terhubung pada LIC 2, di mana LT2 dan LIC 2 akan mengontrol PCV 101. PCV 101 akan menutup ketika level menyentuh L5 dan akan membuka ketika level di bawah L4. Jawabannya adalah kita pasang LT1 pada L1 dan L3 dan akan memberi sinyal secara elektrik kepada LC1 dan LC1 akan mengontrol PCV 100. Kemudian untuk LT2 akan terhubung pada L4 dan L5 yang akan terhubung pada LC2 dan LC2 akan mengontrol PCV 101. Berikut adalah contoh real plan untuk level controlling. Kita mempunyai modul feedback Teus Lab. Jadi modul feedback ini memiliki dua storage tangki dan memiliki beberapa model valve. Serta ada juga level sensor dan level transmitter.
Jadi instrumentation numbering memiliki beberapa penyusun. Semisal kita punya X, Y, Y, C, Z, Z, LL. Maka X merepresentasi variabel yang akan diukur. T sebagai temperatur, F flow, P pressure, dan L level. YY merepresentasikan tipe dari instrumentasi. C didesain untuk area instrumen di dalam plan. Kemudian Z adalah proses unit number. Sedangkan LL adalah loop numbernya. Contoh kita punya LIC 10003. Maka L adalah level yang akan diukur. IC adalah indicating controller. 100 adalah proses unit nomor 100 di area nomor 1. Dan 03 adalah loop number 3. Contoh lain adalah FRC 82516. F adalah flow, yang akan diukur berarti flow. RC adalah recording controller. 825 adalah proses unit nomor 825 pada area nomor 8. Dan 16 sebagai loop number. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran Piping dan Instrumentation Diagram atau PNID. Kalian harus lebih banyak latihan untuk mendesain maupun menganalisis Piping and Instrumentation Diagram. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.